Ya, melanjutkan materi kita yang sudah minggu tentang besaran-besaran gerak. Ibu, karena kalian sudah mengerjakan mungkin materinya akan lebih mudah dipahami ya. Ini juga Ibu, ini adalah hasil dari Ibu hanya mengulang mungkin apa yang sudah kalian. Oke. Oke. Sudah diupload semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena deadline-nya hari ini jam 22 kalau nggak salah Ibu buatnya. Harapan Ibu sih kalian mengerjakan misalnya itu terserah gitu ya. Yang Ibu harapkan adalah terjadi diskusi di antara kalian. Jadi satu sama lain hal yang sudah dibaca itu diskusikan satu sama lain sehingga mendapatkan pemahaman lebih. Oke. Oke. Slide Ibu sudah terlihat ya? Terlihat, Bu. Jadi oke. Pernah juga di waktu dari tentang mungkin di buku lain ada juga dituliskan bahwa ini adalah kinematika satu dimensi. Ada juga. Nanti kita lihat apa sih kinematika satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. Oke. Ini jam berapa ini? Oke. Mudah-mudahan tidak ada ya, sudah Ibu. Kita mau tentang ini kita ilustrasikan jika kita melihat atau sederhananya adalah sebuah mobil yang berjalan di apa namanya pesawat mundur bisa lambat gitu ya. Di lagunya Tayo ya. Kita sudah belajar tentang besaran, ada besaran skala, tapi ini adalah besaran gerak. Bagian dari lihat ilustrasi yang tadi Ibu gambarkan, misalnya ada sesuatu yang bergerak lah ya. Kita bisa melihat adanya perubahan kondisi, perubahan tempat, perubahan banyak sekali perubahan yang bisa dilihat gitu ya. Maupun kecepatan tadi gitu ya. Ya. Mohon maaf ya di suara-suara ganggu. Jadi kita belajar tentang gerak besaran, yaitu gerak-gerak dari kita lihat sebuah yang bergerak gitu ya. Gambarnya ini kita bisa melihat dia melaju atau dia melambat gitu. Nah, nanti kita melihat adanya perubahan, nanti kita bisa melihat apa namanya jarak dan
posisinya, kondisinya gitu ya. Nah, bagaimana benda ini bisa bergerak? Nanti kita bagaimana benda atau di sini mobil ini benda ini adalah bagaimana benda itu akan ada pertanyaan bergerak gitu ya. Ya, mengapa benda ini bergerak? Nah, kalau di konsep yang pertama ini, jadi ini yang pertama, bagaimana benda ini bergerak ini sini tentang besaran dalam disebut dengan kinematik. Untuk yang kedua, alasannya mengapa benda ini bergerak, berarti di sini ada gaya yang bekerja. Kita akan belajar tentang konsep gaya. Nah, kalau dinamika. Nah, nanti ini akan kita belajar. Kita akan belajar mana benda ini bergerak. Kinematika. Ya, jadi kita akan belajar tentang besaran gerak kinematika satu dimensi. Nah, misalnya lagi kita ilustrasikan lagi jalan sepanjang seumbu X lah kita sebut ya. Ini ada sebuah mobil. Misalnya dia X0, posisinya di X0. Nah, ini sebuah mobil atau benda ini kita sebut dengan posisi. Jadi posisi adalah di mana benda ini berada di titik awal ya. Nah, misalnya sebut saja ini mobil ya. Mobil kita ini melaju ke titik 2 ini. Kita sebut misalnya dia sebagai X1 gitu ya. Nah, ini mobil dari X apa? Jarak. Yang kedua, kita akan dapat pindahan dari posisi X0. Nah, jadi dari X1 ke X0. Tetapi ketika kita diberikan informasi tentang ya, ada waktu misalnya mobil bergerak dari posisi X0 ke X1 berjarak 5 meter membutuhkan waktu 2 menit. Dari waktu kita tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, misalnya mobil itu ya, sampai posisi di sini. Ini kita sebut misalnya X2. Nah, dengan ada waktu di sini kita dapat informasi dapatkan tadi kecepatan misalnya 5 km per jam. Nah, berarti dia di sini dari dan kecepatannya berubah
kita akan mendapatkan informasi yaitu tentang percepatan. Nah, jadi dari ilustrasi gambar kita akan mendapat ya secara kuantitatif, berarti berapa sih angkanya ya? Apa sih jarak dari titik X0 ke X1? Berapa sih jarak dari X1 ke X2? Berapa sih nilai perpindahannya? Berapa sih nilai atau angka percepatannya? Bagaimana kelajuannya? Bagaimana kecepatannya? Gitu ya. Nah, jadi ilustrasi ini yang akan kita pelajari pada besaran-besaran gerak hari ini. Oke, nah, jadi kita akan belajar posisi. Tadi ya sudah kita bahas posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Inilah 4 hal yang akan kita lihat secara kuantitatif dalam besaran gerak ini. Jadi materinya ini yang akan kita pelajarin. Nah, kita lihat mungkin sudah sebagian merangkum, kalimatnya juga sudah dipelajari bahwa besaran gerak adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda. Ya, gerak benda. Jadi besaran fisik bukan hanya besaran vektor, besaran skalar, tetapi ada juga gerak benda. Nah, nanti nilainya pun ada yang besaran skalar dan ada yang besaran vektor. Jadi ini melanjutkan dari pertemuan minggu lalu ya. Contoh besaran-besaran gerak ini adalah ada posisi, ada perpindahan, ada jarak tempuh, ada kecepatan, ada laju, ada percepatan, terus ada gaya, ada momentum linier, ada momentum sudut, ada torka, dan masih banyak yang lainnya. Dan besaran gerak ini ada yang berupa besaran vektor, dan dan besaran skalar hanya memiliki nilai. Jadi nanti kita akan melihat besaran gerak ini ada yang bentuknya besaran skalar, ada yang bentuknya besaran vektor. Nah, pembahasan tentang gerak ini akan lebih lengkap jika diungkapkan dengan metode vektor. Jadi kita akan bisa arahnya apakah ke utara, selatan gitu ya. Nah, awalnya penggunaan metode vektor ini terasa sulit untuk diikuti oleh sebagian mahasiswa. Tetapi kita sudah terbiasa dengan metode vektor yang sudah kita pelajari sehingga kita akan lebih mudah belajarnya. Untuk analisis yang cukup panjang dan rumit yang dijumpai pada metode skalar, menjadi sangat singkat dan sederhana jika dilakukan dengan metode vektor. Tadi sudah ya bahwa posisi itu adalah apa tadi? Koordinat untuk menunjukkan. Tadi sudah Ibu gambarkan sumbu koordinat yang Ibu pakai adalah sumbu X ya. Nah, ini juga di sini kita harus menggunakan sumbu koordinat yang akan kita gunakan tergantung pada jenis gerak yang akan kita bahas. Jadi ingat kemarin ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Jika benda hanya bergerak pada lintasan garis lurus, maka kita menggunakan satu sumbu koordinat ya, sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Nah, gerak semacam ini disebut dengan gerak satu dimensi. Gambar yang tadi dicontohkan dengan sumbu X ya. Selanjutnya contoh gerak tersebut, misal gerak mobil yang berjalan lurus di jalan tol, gerak kereta api ya. Yang dilewati oleh pesawat. Jadi ada disebut posisi pada lintasan tertinggi. Jadi pesawat itu pada saat dia take off, dia akan menaik ya, landing dia akan turun, tetapi pada saat dia di posisi cruising, itu adalah posisi lintasan tertinggi pesawat tersebut, dia akan lurus. Ya, jadi tinggal kemana lurusnya, arahnya berapa sudutnya ya, tapi dia lurus. Nah,
Posisi cruising ini lurus dan dia akan keluar dari lintasan ketika di depannya misalnya bertemu dengan turbulensi. Terus ada pesawat lain misalnya ya, atau dia akan mendarat. Turbulensi itu kadang angin ya. Nah, jika benda bergerak pada bidang datar, maka kita memerlukan dua sumbu koordinat. Sumbu koordinat ini dipilih tegak lurus. Tegak lurus, atau dia misalnya sumbunya sembarang gitu ya, tidak berhimpit, dapat kita gunakan sumbu koordinat untuk menjelaskan benda yang bergerak pada bidang datar. Ingat ya, ini untuk datar. Tetapi penggunaan sumbu yang tegak lurus ini akan mempengaruhi dalam menjelaskan gerak benda tersebut. Sehingga gerak pada bidang yang memerlukan dua sumbu koordinat dinamakan juga gerak dua dimensi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya untuk gerak benda yang paling umum adalah gerak dalam ruang. Gerak dalam ruang. Tidak hanya berada pada garis lurus atau pada bidang datar ya. Gerak umum ini diperlukan 3 sumbu. Masih ingat ya minggu lalu ada sumbu X, Y, dan Z. Jika disebutkan sumbu koordinat, maka yang dimaksud adalah sumbu yang saling tegak lurus, seperti yang umum digunakan selama ini. Jika kita hanya menjelaskan gerak satu dimensi, maka sumbu yang kita pakai adalah hanya sumbu X. Jika kita menggunakan gerak dua dimensi, kita menggunakan sumbu X dan Y yang saling tegak lurus. Jika kita membahas gerak umum atau gerak 3 dimensi, sumbu koordinat yang kita gunakan adalah X, Y, dan Z. Ya, jadi itulah perbedaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada gerak. Nah, kalau didefinisikan, posisi adalah lokasi benda dalam suatu sumbu koordinat. Jadi posisinya ya. Jadi sebelum menentukan posisi, maka sumbu koordinat harus ditetapkan terlebih dahulu. Benda pada tempat yang sama itu memiliki posisi yang berbeda jika kita menggunakan sumbu koordinat yang berbeda. Ya, jadi ingat, tergantung sumbu koordinat yang kita gunakan, di situ akan menentukan posisinya. Posisi merupakan vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Dan pusat koordinat ini adalah titik potong semua sumbu koordinat ya. Jadi misalkan yang belajar ini adalah vektor A, potongnya, pusat koordinatnya. Ini adalah titik potong. Oke, jika lokasi benda diproyeksikan secara tegak lurus ke masing-masing sumbu koordinat, maka kita akan mendapatkan 3 parameter. Jika proyeksi tersebut memotong masing-masing sumbu koordinat, pada lokasi X, Y, dan Z, maka mendapatkan posisi benda itu adalah R atau resultan. Ingat, karena ini vektor sehingga kita kasih payung di atasnya adalah IX ditambah JY ditambah I. Dia berhimpit dengan sumbu X, J berhimpit dengan sumbu Y, dan K berhimpit dengan sumbu Z.
Nah, di sini adalah R adalah vektor yang pangkalnya di pusat koordinat dan ujungnya di posisi benda, di mana X adalah komponen vektor R dalam sumbu X, Y adalah komponen vektor R dalam sumbu Y, Z adalah komponen vektor R arah sumbu Z. Nah, masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang vektor satuan. Jadi vektor yang panjangnya 1. Nah, I dengan tanda payung adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Satuan yang searah dengan sumbu Y. Dan vektor satuan yang searah sumbu Z. Nah, ini kalau ini gambarnya kurang tepat, ini ya, X, Z, ini adalah vektornya. Apa sih pentingnya kita mempelajari atau memahami posisi? Hampir tidak ada teknologi yang canggih di dunia ini yang tidak menggunakan konsep posisi. Misalnya seperti peluncuran roket, pesawat ruang angkasa, peluncuran peluru kendali, terus penentuan posisi atau lokasi di permukaan bumi dengan peralatan yang disebut GPS, dan pergerakan robot semuanya melibatkan perhitungan posisi. Mungkin yang sekarang paling familiar dan sangat sering kalian gunakan adalah menggunakan aplikasi di handphone, Waze, Google Map ya. Kalian menentukan posisi dulu ya, terus berapa jarak menuju lokasi yang kalian ingin gitu ya. Atau aplikasi Gojek ya. Kita bisa pesan dan mereka bisa perhitungkan berapa biaya untuk mengantar ke rumah kita misalnya. Itu melibatkan dasar fisika ini ya, besaran gerak. Nah, bahkan contoh yang lain adalah cartridge printer yang kita gunakan ya. Jadi selama dia mencetak, dia harus sangat teliti dan presisi dalam mengontrol posisi. Nah, dalam ruang kontrol navigasi pesawat juga, kapal laut dan kereta api. Jadi kalau misalkan di pesawat, kapal laut, itu ada radar yang bisa menginformasikan bahwa di depannya ada pesawat, di sebelah baratnya ada kapal, misalnya kalau kapal laut ya. Atau dia berada di mana, itu menggunakan radar gitu ya, itu juga menggunakan aplikasi besaran gerak ini untuk melihat kondisi atau posisi masing-masing ya. Jadi nanti dia menunjukkan di mana dia berada pada waktu tertentu, kecepatan tertentu, nanti informasi itu yang disampaikan dikirim ke pusat radar, nanti pusat radar bisa menginformasikan atau mengirim kapal lain atau pesawat lain bisa melihat. Bahkan yang di bawah misalkan pesawat, dia bisa menginformasikan bahwa berapa sudut yang harus dibentuk jika di depan ada tempat lain misalnya, sehingga tidak terjadi tabrakan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang perpindahan seperti yang tadi kita ketahui. Jadi misalnya kita punya sumbu X gitu ya, di mana mobil kita bergerak dari X1 terus bergerak menuju X2 dengan kecepatan tertentu, atau dibalik kita punya mobil dengan posisi X1, kita bergerak ke posisi X2, bisa juga begini dengan kecepatan misalnya 10 km per jam, terus dia mundur atau dia putar balik gitu ya, dengan kecepatan
8 misalnya kilometer per jam, sehingga posisinya misalnya di sini ada 100 meter, dia mundur menjadi ke posisi 40 meter dari sumbu ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa X1 mobil ini bergerak dari X1 ke X2. Itulah yang disebut dengan perpindahan ya, dari X1 ke X2 ini kita sebut dengan perpindahan. Nah, untuk jarak misalnya dari sini ke sini berapa, dari sini posisi X1 menjadi X3 atau titik akhirnya ini X3. Nah, ini berapa posisinya? Nah, kita bisa lihat di sini juga kita lihat adanya kalau kita hitung, nanti kita hitungnya bagaimana jarak atau distance dan perpindahan atau delta X-nya misalnya ya. Nah, manusia banyak memanfaatkan sifat gerak ini, misalnya gerakan air terjun yang dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, gerakan-gerakan transportasi untuk memindahkan manusia dan barang, terus ada gerak planet yang mengitari matahari, gerak partikel udara yang menyebabkan suara dapat merambat, dan sebagainya. Ya, bahkan kecepatan wifi kita pun ini diperhitungkan perpindahannya, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan perpindahan si partikel itu ya. Nah, jadi adanya perubahan posisi benda merupakan fenomena yang penting untuk kita semua, dan perubahan posisi ini didefinisikan sebagai perpindahan ya. Perubahan posisi ya. Nah, ini misalkan ini adalah contoh sebuah benda berada di titik A dengan vektor posisi R1. Beberapa saat kemudian benda tersebut berada pada titik B dengan vektor posisi R2. Kita mendefinisikan perpindahan benda dari titik A ke titik B adalah sebagai berikut. Jadi delta R21 ini adalah R2 dikurangi R1. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa vektor perpindahan delta R21 ini ya, jadi kita tadi ya punya vektor A disebut dengan R1, kita punya B bergerak kita sebut dengan R2. Nah, untuk menghitung perpindahannya kita lihat dari titik A ke titik B ini kita sebut dengan R21. Nah, untuk perpindahan juga kita dapat menulis vektor R1 dan R2 tadi dalam komponen-komponennya. Ingat ya yang waktu 2 minggu yang lalu kita kuliah, bahwa ada R1 itu jika dengan 3 sumbu menjadi X1I, Y1I, dan Y1Z, dan Z1K. Nah, sedangkan untuk R2 ini adalah X2I, Y2J, dan Z2K. Jika kita kondisikan komponen-komponen vektor, maka kita dapat menulis perpindahan ini sebagai berikut ya. Jadi, delta R21 itu adalah X2I ditambah Y2J ditambah Z2K dikurangi X1I, Y1J ditambah Z1K. Kita dapat, kita kelompokkan yang X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z seperti ini. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai berapa panjangnya, berapa besarnya, dan arah. Arahnya sama dengan arahnya sama dengan arah kita melihat dari ujung vektor R1 atau titik A tadi ke ujung vektor R2, ujung titik B ya. Nah, besar benda untuk perpindahannya yaitu
panjang vektor perpindahan. Kalau kita lihat ini adalah rumus untuk menghitung besar perpindahan benda. Jadi kita lihat di sini nilainya dia mutlak delta R21 adalah akar dari X delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z. Nah, selama bergerak dari posisi 1 ke posisi 2, bisa saja terjadi lintasan yang ditempuh benda itu bukan garis lurus, tetapi berubah kurva yang melengkung. Namun, perpindahan benda itu disebut tetap sama, dan perpindahan tidak dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuh dari posisi awal ke posisi akhir. Gantung pada posisi awal dan posisi akhir. Nah, misalnya contoh yang sederhana terjadi perpindahan tanpa berubah posisi adalah misalnya ada pemain softball yang melempar bola gitu ya. Selama bola itu belum ditangkap oleh tim lawan dan dilempar, dia bisa bebas berlari bahkan dari titik awal dia melempar gitu ya. Biasanya kan kalau lapangan softball gitu ya, melempar banyak kemana gitu ya, dia bebas lari ke semua titik, bahkan kalau bolanya belum sampai pun dia bisa sampai ke posisi semula. Jadi dia tidak berubah gitu ya. Nah, ini contoh lain jika kita lihat ada peta Google Map gitu ya. Kita naik mobil dari Bandung ke Jakarta, jarak yang ditempuh diketahui 140 km. Itu jarak yang kita tempuh bukan nilai perpindahan. Ya, walaupun dibilang jarak dari Bandung ke Jakarta 140 km itu bukan perpindahan. Perpindahan adalah garis lurus yang menghubungkan Bandung, Jakarta. Jadi mungkin kalau dari Bandung ke Jakarta ada yang lewat Cikampek ya, Bekasi, baru nyampe Jakarta. Kalau bis, tetapi ini membutuhkan 140 km jaraknya. Ini bukan posisi, ini bukan perpindahan, tetapi perpindahan adalah garis yang menghubungkan lurus ke dia garis terpendek. Ya. Nah, untuk mengukur perpindahan ini ada metode yang digunakan, yaitu metode triangulasi triangular ya. Metode triangulasi ini dapat digunakan untuk menentukan suatu benda, jadi jaraknya bisa diukur berdasarkan atau dia mengacu pada jarak dua titik yang ada. Ya, tadi misalnya Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta gitu ya. Dia membutuhkan dua titik Jakarta dan titik Bandungnya gitu ya. Jadi dia tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik itu yang dapat diukur langsung jaraknya. Kemudian sudut yang dibentuk garis hubung satu titik ke benda yang akan ditentukan jaraknya itu harus juga diukur. Kemudian antara garis hubung titik kedua ya dengan benda dengan garis hubung titik juga diukur. Jadi semua diukur dengan presisi. Nanti berdasarkan informasi yang didapat ada dua nilai sudut dan jarak dua titik, maka jarak benda dapat dihitung. Nah, ini misalnya ada contoh lagi. Kita lihat sama-sama, ini adalah sebuah kapal misalnya berada di pinggir pantai misalnya ya. Kita baca bersama di sini, kita tetapkan dua titik acuan A dan B. Kita punya A dan B di garis pantai. Jarak kedua titik ini diukur dengan teliti dan misalnya didapatkan L. Misalnya sudut yang terbentuk
Di titik A ini adalah alfa, sudut yang dibentuk oleh titik B ini beta, dan jarak kapal ke garis pantai yang kita tentukan kita sebut dengan D. Ya, jadi ini adalah jaraknya, kita sebut dia dengan D. Nah, dengan menggunakan metode triangulasi, kita bisa mendapatkan L, di mana panjang tadi ya, ini L ya, jarak dua titik yang diukur adalah D, dari kapal ke pinggir pantai dibagi dengan tangen alfa, ditambah dengan jarak dibagi dengan tangen alfa, ya, aturan trigonometri, sehingga kita akan dapat persamaan di mana tangen adalah cos per sin, ya. Kita hitung sehingga kita dapat persamaan D atau jarak dikalikan dengan sin alfa ditambah dengan beta dibagi dengan sin alfa dikali dengan sin beta, sehingga kita dapat nilai L adalah panjang titik dikalikan dengan sin alfa sin beta dibagi dengan sin alfa ditambah beta, ya. Ini penurunan saja. Ini adalah contoh yang digunakan oleh biasanya orang teknik sipil, ya, menggunakan untuk pengukuran dengan metode triangulasi. Ini adalah alat yang dipakai. Nah, selanjutnya ada jarak. Ya, kita akan lihat jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya kalau yang tadi ya Bandung Jakarta 140 km itu jarak tempuh, ya. Nah, kalau di sini gambarnya sama Bandung Jakarta dengan 3 lintasan. Jadi kalau mungkin kalian menggunakan Waze atau Google Map, kita mau ke kampus, biasanya diberikan alternatif 3 rute misalnya, ya. Kita bisa lihat rute A menghabiskan waktu 1 jam 20 menit, rute B menghabiskan waktu 1,5 jam, rute C 40 menit karena dia lewat tol misalnya. Oke, itu adalah contoh ya jarak tempuh. Untuk menentukan jarak tempuh ini, maka tiap saat posisi benda harus dicatat. Nah, yang untuk mendapatkan kondisi bahwa jarak A menghabiskan waktu 1 jam 20 menit, jarak B 1,5 jam gitu ya, jarak C 40 menit, itu berdasarkan kecepatan posisi kendaraan dalam waktu. Jadi harus dicatat setiap waktu gitu ya, setiap saat misalnya kecepatan perubahannya berapa banyak gitu ya. Nah, untuk menentukan jarak terpendek dari 2 lokasi, misalnya nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah jarak tempuh di permukaan bumi. Kita membutuhkan persamaan S sama dengan R dikali delta, apa ini nyebutnya? Masih ingat lah ya, alfa, beta gitu, masih ingat ya. Ini apa? Disebut apa? Ada yang masih ingat? Gamma. Tidak ada? Hah? Gamma. Begini. Oh, itu yang sudut sentral bukan? Ya, betul. Ini adalah sudut sentral, tetapi dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Sigma bukan, Bu? Seperti ini. Ini apa? Ini theta. Ini theta. Ini kalian harus paham nanti ya. Apa itu? Sigma bukan, Pak.
sigma itu begini. Ayo cari. Ingat-ingat apa itu? Tau, pi, gamma, delta. Delta. Yang lain? Deviasi bukan, Bu? Deviasi juga begitu nih. Sudut deviasi. Coba, bisa Google coba. Kalau tahu gimana? Kan ada alfabet Yunani kan? Ada alfabet Yunani. Oke, coba Ibu dikasih waktu 2 menit cari. Sambil Ibu dulu cari-cari. Sigma Bu di sini, Bang. Epsilon bukan, Bu? Bagaimana? Sigma, Bu. Di sini Sigma sigma, Bu. Latin. Sigma Latin ya. Jadi ada kalau bahasa Indonesianya kita ada kapital gitu ya, ada huruf kapitalnya, ada latinnya gitu. Oke. Jadi kita lihat untuk menghitung kita membutuhkan jari-jari bumi dan sigma, delta sigma ya, dinamakan sudut sentral dalam satuan radian. Nah, ini persamaan sudut 1 theta 2 tambah 1 jadi kita dalam menentukan posisi itu kita ada bujurnya ya, bujur lintang selatan, bujur timur gitu ya. Jadi kita lihat theta 1 dan theta 2 ini adalah sudut lintang. Nanti kalau 1 ya dia sudut lintang lokasi pertama, theta 2 adalah sudut lintang lokasi yang kedua. Kalau lambda 1 itu lokasi pertama dan lambda 2 ini adalah sudut bujur dari lokasi kedua. Dalam menentukan atau menetapkan nilai lintang utara itu kita ambil nilai positif, lintang selatan itu kita ambil nilai negatif, bujur barat itu kita sebut juga dengan negatif, dan bujur timur kita ambil positif. Jadi hampir seperti sumbu koordinat ya. Kalau utara positif, kalau ke selatan dia negatif, barat kita negatif, timur positif. Oke. Ya, jarak terpendek ya, karena perpindahan itu tadi adalah jarak terpendek. Misal koordinat kota Jakarta adalah 6,1745 lintang selatan, 106,8227 bujur timur, dan koordinat
kota Osaka adalah diketahui 34,6939 derajat lintang utara, 135,5022 bujur timur. Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA888 melakukan penerbangan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 23.30 dan tiba di Bandara Kansai, Osaka pada pukul 8.15. Waktu Osaka dan kita anggap selama penerbangan selalu pada lintasan terpendek yang menghubungkan Jakarta dan Osaka. Kita hitung jarak terpendek kita menggunakan jari-jari bumi. Nah, ini diingat ya rumus tadi ini rumusnya. Jadi kita lihat diketahui bahwa sudut 1 itu adalah minus 6 karena dia tadi bujurnya ke timur, 1745, theta 2 juga kita tulis, lambda 1 dan lambda 2 juga kita tulis. Dengan demikian kita bisa mendapatkan delta lambda dan nilai dari masukkan arkos dari sin theta 1 masuk theta 1 theta 2 theta 1 dikalikan dengan cos theta delta lambda. Nah, delta lambdanya ini dapat 28,67,95. Nah, sehingga kita dapat coba dibuka kalkulatornya dihitung ya, ini contoh atau kita mendapatkan 0,8553 radian yang dikonversi untuk menghitung jari-jari bumi di mana 6.400 sehingga kita kalikan jari-jari bumi dengan nilai 0,5 Indonesia atau Jakarta itu adalah 5.470. Ini adalah materi kita selanjutnya. Kecepatan jika sebelah kiri kita melihat kita lihat kuda, kita akan meminta kuda dan siput berjalan atau berpindah sejauh 100 meter. Mana duluan yang akan sampai? Udah.
Oke, kita lanjut ya. Kita akan lihat ini adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan. Jadi ada perbandingan antara belajar ya. Jadi rata-rata perpindahan dengan lama waktu. Jadi kalau tadi perpindahan kita sudah dapat berapa angkanya dan kita dapat waktu yang dibutuhkan misalnya ya. Misalkan pada posisi T1 posisi adalah R1 dan pada T2 itu adalah sehingga perpindahan benda diketahui dikurangin R1 dan lama waktu adalah delta T. Definisinya adalah perbandingan, kita akan mendapatkan merupakan 1 dibagi dengan delta T. Jadi perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu. Ya. Nah, ini adalah contoh lain, misalnya untuk vektor posisi tempat yang berada memenuhi persamaan ini. Ya, ada persamaan yang untuk menentukan posisi tempat ya. R seperti yang sudah disebutkan tadi adalah jari-jari bumi 6.400. Theta adalah sudut lintang. Lambda adalah sudut bujur. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, jarak Osaka Kansai gitu. Perpindahan pesawat Garuda dari ke Osaka dan kecepatan rata-rata pesawat kita bisa hitung ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui bahwa kondisi untuk Jakarta dan kota Osaka berada pada posisi seperti ini. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Kita masukkan vektor posisinya sehingga kita akan mendapatkan dengan sumbu Y adalah seperti ini. Jadi 6.400 dikalikan dengan I cos dikalikan masing-masing sudutnya ya. Terus J dan K masing-masing kita hitung sehingga kita dapat nilai I-nya, nilai J-nya, nilai. Nah, untuk di kota Osaka kita hitung juga ya. Kita lihat jari-jari bumi dikalikan dengan masing-masing sudutnya ya, dikalikan dengan cos masing-masing sudutnya baik I, J dan K sehingga kita dapat persamaan ini dalam bentuk vektor ya. Nah, untuk menghitung perpindahan pesawat dari Jakarta ke Osaka berarti kita membutuhkan di mana ya vektor RO 0 dikurangi vektor J. Kita masukkan nilainya sehingga kita dapat terus untuk lama perjalanan misalnya diketahui tadi adalah 6 jam 45 menit sehingga kita dapat menghitung kecepatan rata-rata vektor yang delta dengan seperti ini. Jarak terpendek dari rumah kalian menuju kampus teknik yang ada di Cilegon. Coba hitung, nanti dibuat di catatan, Ibu akan coba tanyakan. Jadi posisi kita bisa dilihat kan kalau di Google Map berapa bujur timur, bujur baratnya, lintang utara, lintang selatan dari posisi kita. Dengan
Dengan persamaan yang tadi sudah disebutkan, yang seperti contoh Osaka Jakarta, kita bisa mendapatkan jarak rumah kita. Kita memang bisa dapat nih di Google Map jaraknya 6,2 kilo gitu ya. Tapi benar nggak sih 6,2 kilo itu yang di apa namanya Google Map gitu? Coba buktikan ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laju rata-rata. Jadi laju rata-rata secara definisi adalah rasio atau perbandingan antara jarak tempuh atau S dengan waktu tempuh atau delta T. Ya, jadi jarak tempuh itu umumnya lebih besar daripada besar perpindahan. Maka laju rata-rata umumnya lebih besar daripada. Kadang kita masih suka bingung kelajuan ya. Kita definisikan sebagai berikut ya. Delta T. Nah, ini contoh misalnya Garuda melayani penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam menggunakan 777-300 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada jam 23:10 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Schiphol Amsterdam jam 7:30 waktu setempat. Lama penerbangan adalah 14 jam 20 menit dengan sumbu koordinat Jakarta adalah 6,1745 lintang selatan, 106,8227 bujur timur, sedangkan Amsterdam adalah utara 9 derajat bujur timur. Rute ini diilustrasikan pada gambar ini dan data yang dari data yang sudah diketahui kita hitung berapa laju rata-rata pesawat ini. Jika kita hitung rute yang pendek. Nah, ini adalah Belanda. Seperti yang sudah kita ketahui, seperti contoh ini kita sudah mendapatkan di masing-masing sudut kota. Kita masukkan ke persamaan yang sudah kita tahu. Kita akan mendapatkan 15,837 atau 1,783 radian. Nah, untuk mengetahui jarak terpendek kita kali dari bumi 6.400 sehingga kita tahu bahwa jarak dari Osaka adalah 11.411 km. Waktu tempuh antara ya ini salah, untuk ini Amsterdam harusnya. Waktu tempuh pesawat ini adalah 14 jam 20 menit. Nah, jadi kita tahu jaraknya 11,411 dibagi dengan waktu sehingga kita dapat laju rata-rata pesawat ini 196,3 km per jam. Nah, ini ada lagi kecepatan sesaat. Di mana sih kita mendapatkan contoh kecepatan sesaat? Ada yang tahu di mana kita bisa melihat atau oh ya ini adalah kecepatan sesaat. Di mana coba? Kalau motor ada kecepatan pada speedometer. Itu bukan kecepatan saudara kan, itu adalah kecepatan sesaat. Mobil, speedometer mobil juga. Kita tidak bisa katakan begitu kita lihat kecepatan kita 80 km atau 100 km, kita bilang kecepatan kita 100 km per jam. Itu adalah kecepatan sesaat. Ya, jadi informasi tentang kecepatan benda pada berbagai waktu tertuang dalam besaran gerak yang disebut dengan kecepatan sesaat.
Kecepatan sesaat ini diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil mendekati 0. Dapat pula dikatakan bahwa kecepatan sesaat ini merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil, jadi mendekati 0. Jika didefinisikan kecepatan rata mendekati 0. Definisi ini dapat diferensial juga dengan dr per dt. Nah, untuk vektor kecepatan sesaat, karena dia memiliki komponen-komponen yang sejalan dengan arah sumbu koordinat, maka kecepatan sesaat ini dinyatakan dengan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Nah, selanjutnya ada laju sesaat. Jadi tadi kecepatan sesaat, ini adalah laju sesaat. Kalau laju sesaat, ini adalah jarak tempuh dibagi dengan delta T. Kalau besar, pada kendaraan, laju sesaat ini ditunjukkan oleh angka pada speedometer. Ya. Nah, selanjutnya percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai antara perubahan kecepatan dengan lama kecepatan tersebut benda itu berubah. Misalnya ya dengan waktu T1 kecepatan benda adalah V1 dan pada saat T2 kecepatan sesaatnya adalah V2, maka perubahannya adalah dan lamanya. Kita lihat definisi percepatan dengan rumus A dengan V1 dibagi dengan jadi kecepatan dibagi dengan waktu ya. Dan ini kita akan mendapatkan besaran vektor. Ini adalah contoh sebuah tabel dari kondisi penerbangan pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan dari Denpasar ke Tokyo. Jadi Indonesia Jepang pada tanggal 24 Januari pada jam 00.12.47 waktu Indonesia Tengah. Data posisinya kita lihat sudut-sudutnya seperti ini dan memiliki arah 35 derajat diukur dari utara ke timur. Lajunya adalah 466 lewat detik waktu Indonesia Tengah. Posisi pesawat berada pada posisi sudut berikut dengan arah 35 derajat diukur dari utara ke timur dengan kecepatan dengan laju 581 mil per hour. Ketinggian diketahui 29.600. Nah, dari data tersebut kita dapat tabel seperti ini. Jadi pada saat perubahan waktunya kita mendapatkan posisi dan orientasinya. Jadi berapa latitude-nya kita bisa cek. 7 untuk perubahan 8 menit ini kita bisa lihat perubahan posisinya. Nah, kita bisa menghitung bagaimana pesawat pada menit ke-12 lewat 47 detik ya. Kita bisa dapat persamaan yang tadi kita masukkan sudut-sudutnya kita akan dapat. Oke. Selanjutnya juga sama,
Kita lihat pada menit kedua kita akan hitungan posisi di atas itu mengabaikan ketinggian. Kita tidak melihat ketinggian pesawat dibandingkan bumi ya. Ini hanya posisi. Nah, untuk persamaan kita masukkan lagi. Nah, dapat untuk menghitung jarak tinggal kita kalikan dengan jari-jari bumi. Nah, kita dapat bahwa jarak Indonesia Denpasar mana tadi kita hitung? Sampai lupa. Tokyo itu adalah 114 km. Itu jarak terpendek ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat diilustrasikan seperti ini. Mengacu pada tabel yang tadi, kita lihat kecepatannya, kita masukkan rumus V-nya, terus kita dalam waktu pada menit ke-20, kita lihat V2-nya menjadi berapa, terus kita melihat perpindahan samaan dengan kita masukkan semua ya. Nah, waktunya juga dapat. Nanti kita dapat setelah kita dapat waktu kita bisa menghitung kecepatan, laju dan perubahan kecepatan dari menit 20 adalah seperti ini. Nah, sehingga kita dapat percepatan dari pesawat tersebut adalah 495,5 ditambah 710,5 mil per hour. Nah, bisa juga digambarkan pada grafik hubungan antara waktu dengan laju dan ketinggian. Kita bisa lihat lajunya berapa, di ketinggian berapa pada grafik seperti ini ya. Oke, aku rasa itu materi kita. Ibu tidak sampai habis karena nanti sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu di materi sisanya ya, karena bukan sampai halaman. Jadi nanti ada besaran gerak sesi 1, kedua, setelah itu mungkin kalau dari RPS sebelum UTS kita ada kuis ya sekali. Nanti waktunya akan kita jadwalkan. Kita sudah lihat jadwal UTS? Sudah, Bu. Sudah. Fisika di tanggal berapa? Di sana baru tanggal 11 sampai 15, belum ada spesifiknya. Oke, tanggal 11 sampai 15 Oktober ya. Jadi ini adalah kita minggu ini pertemuan ke berapa ya? 5 ya. Pertemuan ke-5, minggu depan ke-6. Nanti tanggal 11, kita nggak tahu tanggal berapanya, tapi baru biasanya nanti minggu depan sudah keluar sih jadwalnya. Nanti materinya ya runut saja dari buku, semua yang ada di diktat dipelajari, contoh-contoh soalnya, contoh latihannya ya. Oke, sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, mengerjakan tugas sama gitu ya. Jadi apa yang Ibu kalian seperti ya, karena Ibu mengambil juga dari buku. Oke, kalau Ibu cukupkan kuliah ini. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Semua Ibu cukupkan gitu. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan semester depan kita bertemu secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bubarkan. Ya.